Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaquna nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Para jamaah dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah fi taatillah, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amal istiqamah, dan selalu istiqamah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan dalam hidup Anda mendapatkan jalan keluar terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat Anda dikabulkan oleh Allah, keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana dalam kajian kali ini saya akan berbagi satu faedah amalan yang harus disarankan oleh para ulama harus kita lakukan pada tanggal 1 Suro atau 1 Muharram, di mana orang yang mengamalkan amalan ini maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut tidak akan tertimpa sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang buruk. Jadi dalam kehidupan ini kan banyak hal yang gak kita sukai. Misalnya bobroknya keekonomian dalam diri kita, kehancuran dalam rumah tangga, kegagalan dalam bisnis atau berniaga, itu kan gak kita sukai. Nah, orang yang mengamalkan amalan ini maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluarganya juga akan dijaga, anak-anaknya, istrinya akan dijaga dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tertimpa sesuatu yang orang tersebut tidak suka. Misalnya kayak banyak hutang, kan kita nggak suka dalam hidup ini banyak hutang. Nah, orang yang ngamalin ini dia tidak akan berjumpa atau memiliki hutang. Misalnya dia sedang punya hutang, berkah melakukan amalan ini akan ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan bisa melunasi hutangnya. Atau misalnya Anda pengusaha, Anda ngamalin amalan ini, maka akan Allah jaga dari kehancuran, dari kebangkrutan, dari ditipu orang. Atau misalnya Anda profesinya jualan, maka kalau Anda mengamalkan amalan ini, Anda akan dijaga dari Allah Subhanahu wa taala dari kebangkrutan, dari kehancuran jualan Anda. Atau misalnya Anda seorang petani, Anda juga akan dijaga dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tertimpa misalnya gagal panen atau kena hama dan lain-lain. Atau misalnya Anda sebagai seorang tua, punya anak, Anda ngamalin ini, Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tertimpa sesuatu yang enggak Anda sukai. Misalnya anak Anda nakal, membantah, melawan dan lain-lain. Seperti apa amalannya? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang faidah amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat, bisa tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya mengamini doa Anda, mengamini hajat Anda, dengan harapan semakin banyaknya orang yang mengamini doa Anda, semakin cepat Allah mengabulkan doa Anda. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amalan ini kita lakukan di bulan Muharram,
Yang bulan Muharram ini dalam satu kitab dijelaskan di sini. Ini kitabnya, kitab kuning ya. Namanya kitab Kanzun Najah wa Surur, diterangkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Annal Muharram syahrun azimun. Bahwa yang namanya bulan Muharram itu bulan yang mulia. Maka orang yang mengamalkan amalan-amalan yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mulia. Dia akan mendapatkan kemuliaan. Wa fadluhu katsirun. Dan fadilah dari bulan ini itu sangat banyak. Wa huwa afdhalu syuhur lisaumin ba'da Ramadan. Karena kita ingin menjadi orang yang mulia, bertepatan dengan kita menjumpai bulan yang mulia, di kitab ini dijelaskan satu amalan ya, satu amalan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, faidatun. Ada satu faidah. Minal mujarobati as-sohihati ya. Ada satu amalan yang mujarab, yang soheh, yang sudah terbukti. Kama fi na'til bidayah wa tausifin nihayah. Seperti ada keterangan dalam kitab yang namanya kitab Na'tul Bidayah. Di mana dalam kitab ini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Ana man kataba al-basmalata fi awalil Muharram ma'atan wa thalatha asyrata marratan lam yanal hamlaha makruhun fihi wala fi ahli baitihi maddatan umrihi. Jadi di kitab ini diterangkan barang siapa menulis ya. Anaman kata al-basmalah, menulis kalimat basmalah, ditulis fi awalil Muharram, di awal bulan Muharram, satu surah ditulis sebanyak 113 kali, maka apa? Lam yanal hamlaha makruhun fihi wala fi ahli baitihi. Maka ketika orang tersebut menulis basmalah sebanyak 113 kali, maka kemudian dia membawanya ya, membawa atau diletakkan di rumahnya, lam yanal, dia tidak akan tertimpa sesuatu yang tidak baik, sesuatu bala, sesuatu yang tidak disenangi dalam hidupnya. Ini keterangannya seperti itu. Nah, lantas cara menulisnya gimana? Nah, cara menulis basmalah sebanyak 113 kali. Yang pertama adalah caranya, amalan ini Anda menulis basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan Arab, dilakukan pada satu Muharram ya, sehabis maghrib ya, sampai besoknya itu sudah masuk satu Muharram. Nah, menulisnya para jamaah ini dalam keadaan berwudu. Jadi wudu dulu, ambil kertas ya, misalnya ambil kertas, kemudian ambil pulpen, kemudian menghadap kiblat. Anda nulisnya menghadap kiblat. Kemudian selain menghadap kiblat, yang selanjutnya yang nomor 3 adalah Anda menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu menutup aurat. Misalnya kalau Anda laki-laki ya syukur-syukur sarungan, pakai peci dengan adab gitu ya, dengan adab. Meskipun hanya pakai baju dan celana itu boleh, tapi lebih afdolnya itu lebih dengan adab. Ketika Anda wanita ya ditutup aurat, misalnya pakai mukena. Yang paling enak itu kan habis sholat, misalnya habis sholat isya atau sholat maghrib, Anda masih menggunakan baju yang menutup aurat, Anda duduk menghadap kiblat, masih punya wudu, tulis basmalah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Anda niat menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Anda diniati. Yang pertama niat apa? Daf'ul bala, menolak bala. Insyaallah dengan menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali, Anda akan ditolak dari segala bala, dari segala hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, niat tahsin, yaitu benteng, membentengi diri Anda, keluarga Anda dari segala musibah, dari segala mara bahaya. Kemudian yang nomor 3, niat jalbul manafi, memperoleh manfaat, mendapatkan fadilah, mendapatkan keajaiban dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa? Misalnya ada tulis, kenapa harus ditulis sebanyak 113 kali?
perlu Anda ketahui bahwa jumlah surat dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Dan semua surat di Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Maka surat yang awalnya dalam Al-Quran ada basmalahnya itu hanya 113 surat. Nah, kemudian cara menulis lafaz basmalahnya, yang pertama adalah tulal ba, wadharus sin, wadarul mim, ta'ziman li kitabillah. Nah, cara menulis lafaz basmalahnya itu seperti ini. Jadi baknya seperti ini, mimnya itu harus terbuka. Nah, pokoknya yang huruf yang ada lingkarannya, mimnya, mim, ya terus haknya ini juga harus bolong kalau bahasa Jawanya itu harus ada lubangnya. Nah, ini ada tulis tanpa harokat misalnya, ini sebanyak 113 kali. Insya Allah dengan mengamalkan amalan ini sesuai yang diterangkan dalam kitab ini kan kitabnya ada dari ulama, jadi sanadnya jelas bukan kata saya. Kalau saya sebagai seorang santri sudah biasa mengamalkan amalan ini, luar biasa. Dalam hidup ya jarang menemukan misalnya hal-hal yang tidak mengenakan. Ini sebagai ikhtiar, kita kan sebagai hamba Allah ya. Kita punya kendala dalam hidup, Allah punya kendali. Kita dekati yang mengendalikan hidup ini. Hidup kita hancur, berantakan, dan lain-lain. Kita masih punya Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Insya Allah Allah akan memperbaiki segala hal-hal yang ruwet dalam hidup kita. Ini sebagai bentuk ikhtiar. Kalau bahasa ininya kan tabaruk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebagai satu ikhtiar yang bisa kita lakukan di satu suro, di satu Muharram. Nah, untuk ikhtiar yang lain, kebetulan kemarin saya sudah membuat satu ikhtiar untuk jamaah saya ya. Jadi ada beberapa jamaah yang cerita, Ustadz saya seperti ini. Akhirnya saya berinisiatif mengikhtiarkan menggunakan garam yang namanya garam Ruqyah Al-Faruq. Yang insya Allah manfaat garam Ruqyah Al-Faruq ini sudah diruqyah, dibacakan ayat-ayat pilihan, didoakan, dibacakan sholawat yang khusus, yang manfaatnya insya Allah garam Ruqyah ini bermanfaat untuk apa? Membuang aura dan energi negatif dalam diri Anda. Kadang orang itu ya rezekinya sulit ya, mau usaha ini, mau usaha itu kayak tertutup. Ini pertama ada faktor internal. Internal itu dari diri dia sendiri gitu kan ya. Yang mungkin karena energi negatif, auranya jadi negatif. Jadi yang datang itu ya negatif-negatif gitu kan. Maka insya Allah dengan menggunakan garam Ruqyah Al-Faruq ini, aura yang ada dalam diri Anda yang negatif akan jadi positif. Sehingga yang datang juga yang positif. Kemudian yang kedua, garam Ruqyah ini juga bermanfaat untuk melancarkan rezeki yang sulit karena ain. Yang tadi saya sebutkan, rezeki seseorang sulit itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi kadang misalnya karena perbuatan Anda, karena perbuatan orang lain yang menyebabkan rezeki Anda sulit, insya Allah dengan garam Ruqyah ini rezeki Anda akan mudah. Kemudian garam Ruqyah ini juga bermanfaat untuk meruqyah ya, menetralisir rumah, toko, dan tempat usaha. Jadi kadang rumah Anda, tempat usaha Anda, tempat bisnis Anda kok kayaknya sumpek, auranya nggak enak nih. Bisa saja misalnya karena mungkin diganggu oleh makhluk yang nggak kasat mata atau diganggu oleh orang lain. Nah, ini untuk menetralisir tempat Anda berusaha, bekerja, dan tempat tinggal bisa juga menggunakan garam Ruqyah ini. Kemudian garam Ruqyah ini juga untuk menangkal ya, persaingan dengan misalnya Anda usaha A, ada usaha B lagi. Nah, kemudian dia kok bekerja sama dengan dukun gitu kan. Sehingga tempat toko Anda ini kayaknya sepi, kayak tertutup, ya, dia nggak sehat persaingannya. Nah, ini bisa untuk menetralisir, membentengi tempat usaha Anda. Kemudian misalnya Anda sering merasa malas untuk ibadah, Anda punya anak kok nggak rajin ibadahnya, nggak nurut sama Anda, ini bisa juga menggunakan garam Ruqyah Al-Faruq. Atau misalnya Anda kok sudah berumur, belum dapat jodoh, anak Anda, ini bisa untuk membuka pintu jodoh yang tertutup karena ain. Kemudian insya Allah garam Ruqyah Al-Faruq ini juga bisa, bismillah dengan izin Allah, kalau saya nggak bisa apa-apa,
Untuk apa? Menetralisir segala jenis gangguan ilmu hitam, sihir, santet, pelet, guna-guna, dan lain-lain. Kemudian dalam ruqyah Al-Faruq ini insya Allah bermanfaat untuk mengobati segala macam penyakit dengan izin Allah, dengan berkah Al-Quran. Silahkan yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Nah, untuk infaknya saya nggak jual, jadi ini nggak dijual. Mau infak ya monggo, nggak infak juga itu hak Anda. Jadi yang mau pesan hubungi saya melalui WhatsApp atau tinggal klik link yang ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.